Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman menjadi satu hal yang pasti terjadi dan patut diimani oleh umat muslim, termasuk tanda dan apa yang akan terjadi dalam proses menuju penghujung waktu dunia ini. Namun hal yang paling mengerikan mendekati akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Makhluk yang akan menyebabkan kehancuran itu akan mendatangi semua manusia kecuali dua kota yang tidak bisa ia masuki, Madinah dan Mekah. Artinya semua penjuru negeri akan didatangi Dajjal untuk mengajak semua manusia menjadi pengikutnya. Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Tanpa disadari, beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti, dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Namun tahukah, ada dua golongan orang yang sangat disukai Dajjal. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, barang siapa memasuki nerakanya Dajjal, mintalah pertolongan Allah dan bacakan ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Dan hal ini akan mendinginkan dan mendamaikannya, seperti api menjadi dingin terhadap Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Satu alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang beriman membaca surat Al-Kahfi saat Dajjal mencoba membujuk rayu adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai hari akhir, seperti berbagai hal yang dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti-agama yang menimbulkan berbagai kejahatan atas kemanusiaan yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al-Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum muslimin. Anjuran Rasulullah SAW untuk menghafalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini. Lalu orang seperti apa yang sangat disukai oleh Dajjal? Dan tanpa disadari, ia sudah ditandai oleh Dajjal di hatinya. Orang yang apabila kumandang azan terdengar, ia mengacuhkannya. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim untuk melaksanakan salat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah salat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat salat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa saja dengan mudah mengacuhkannya akan sangat disenangi oleh Dajjal. Karena hakikatnya, Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. Orang yang tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya bisa bertindak layaknya Tuhan karena bisa mempunyai segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kemampuan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman, dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu, dan nerakaku adalah surgamu. Ya Rabbi, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak.
Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. Dua golongan di atas sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih, sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah kekufuran, kesyirikan, dan fitnah-fitnah lain yang menimpa kaum muslimin. Semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah melindungi kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.